mengalami peristiwa penganiayaan dan melaporkan ke Polda Metro Jaya 2021. Lalu sekarang di 2022 terjadi lagi. Lo bukannya Sunan yang pembukanya. Ya, Bang Sunan dan kakak-kakak semua nih ada agenda. Selamat datang wartawan-wartawan yang ditunggu dari Oh, tadi. iya. Makasih loh, akhirnya datang 3 jam. Mungkin boleh dijelasin ya, ada agenda apa kumpul-kumpul nih? Ya, jadi hari ini saya bersama para klien saya, khususnya korban-korban kekerasan yang mereka alami dan sudah dilaporkan, itu meminta keadilan dan meminta pemerintah juga ikut concern ya, atau ikut turun hadir mendampingi para korban wanita khususnya, karena mereka ini sudah menjadi korban, ada yang sudah 10 bulan, kasusnya belum juga ada tersangkanya, lalu ada juga yang 4 bulan belum ada tersangkanya, ada juga yang Bu Yulia berapa bulan Bu? Hampir setahun. Hampir 1 tahun sudah jadi tersangka tapi belum ditahan. Artinya saya di sini bersama teman-teman selebriti, ada Mbak Tessa Kaunang, ada Mbak Berbi, ada Ketua Umum Perempuan Merah Putih, Bu Astrid, sama rekan-rekan dari advokat. Ini miris gitu loh, melihat apa yang mereka alami, apa yang mereka rasakan, namun demikian ya proses hukumnya membuat lelah, membuat para korban menjadi hampir pada posisi mau menyerah, karena proses hukumnya terlalu lama, kepastian hukumnya sampai saat ini juga belum ada. Ya, coba dibayangkan dari mulai kejadian kekerasan, bagaimana traumanya. Yang menjadi pertanyaan kan sekarang, apalagi sih yang menjadi persoalan atau kendala dalam proses hukum ini? Peristiwanya ada, ya, korbannya ada, alat buktinya ada, visumnya ada, saksi-saksinya ada. Lalu kenapa ya mesti memakan waktu sampai berbulan-bulan, bahkan hampir 1 tahun, yang dimana kalau saja pelakunya ini tidak dikenal, mungkin sudah hilang, sudah melarikan diri. Ya, artinya pelakunya ada loh, tapi kenapa tidak ditetapkan segera sebagai tersangka dan segera dilakukan upaya hukum penahanan? Dalam hal ini juga, kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mengapresiasi Bapak Kapolri ya dengan mengedepankan restorasi justice, atau bisa dikatakan ada pertemuan sebelum lanjut ke jalur hukum. Namun demikian, saya juga memohon kepada Bapak Kapolri dan khususnya juga kepada pemerintah, bahwa untuk kasus-kasus kekerasan terhadap wanita, apalagi yang mungkin berulang, yang seperti dialami oleh klien saya Bu Mendy, lalu juga Bu Yulia juga ini kemarin sudah nafasnya juga ya bisa dikatakan kalau memang kemarin tidak, memang belum waktunya, bisa meninggal Bu ya kejadiannya. Juga Ibu Marlina, mana Bu Marlina, mengalami trauma yang luar biasa. Kenapa mesti lama gitu? Ini yang menjadikan kami semua para korban dan teman-teman selebriti, khususnya yang wanita yang juga mungkin pernah mengalami hal yang sama, memohon kepada pemerintah, kepada kementerian, kepada institusi Polri khususnya, minta keadilan gitu. Kenapa? Memang kalau kita duga pelakunya ini orang kaya atau seseorang tokoh ya, atau seseorang yang katakan berpengaruh, itu menjadi kebal hukum atau bagaimana gitu. Nah, ini makanya hari ini kita sama-sama ingin menyuarakan bahwa hukum itu tidak tebang pilih ya, dan hukum itu berpihak kepada wanita-wanita Indonesia yang menjadi korban gitu.
Ya, mungkin Bu Yulia bisa disampaikan. Kenapa? Singkat Gimana? aja, singkat aja. Singkat diceritain kasus yang dialami kekerasan terhadap wanita yang dialami oleh wanita. Oke, saya mengalami kekerasan hampir nyawa saya hilang oleh mantan suami saya di fitting ya, dan tergeletak di situ dan ditinggalkan. Nah, saya sudah ada visum dari dokter untuk mendapatkan keadilan dan untuk bisa melaporkan mantan suami saya ini. Ya, perjalanan saya ini cukup panjang, melelahkan. Saya hampir give up, ya, karena ternyata apakah dia mantan saya ini seorang expat, ya, orang asing. Kenapa saya tidak didengarkan? Ya, saya terus berjuang dan terus dengan bantuan Bang Sunan dan tim Bang Dedi terus push ke penyidik di mana keadilan saya. Ya, semua data-data yang sudah akurat sampai saksi-saksi. Ya, jadi saya tidak hanya visum luar dan dalam. Saya minta saksi-saksi mata pun sudah dipanggil, ya, untuk menjadi terlapor. Saya bersyukur akhirnya dengan perjuangan saya, perjuangan dengan Bang Sunan dan Bang Dedi dan tim Bang Erik, semua akhirnya terlapor sudah menjadi tersangka. Tapi sangat disayangkan sampai saat ini saya mendengar bahwa terlapor sudah menjadi tersangka dan saya menerima surat dari kepolisian bahwa terlapor masih bebas berkeliaran sampai main golf, ya, happy. Dan saya punya teman dari Dirjen Keimigrasian, saya cek seharusnya kalau sudah jadi tersangka harus ada pelaporan keimigrasian untuk bisa dicekal. Tapi saya mengecek ternyata ke Dirjen Keimigrasian tidak ada surat pencekalan. Ya. Itu aja. Bang, mungkin dengan mengumpulkan para korban ini ada langkah hukum apa sih Bang, ke depannya Bang? Iya, yang pasti kami meminta pemerintah betul-betul bisa hadir memberikan rasa keamanan, ya, perlindungan. Sekarang jujur saja kayak klien saya Ibu Mendy ini sekarang mau kemana-mana juga was-was, khawatir gitu ya, karena juga diduga suaminya yang kami duga sebagai pelaku ini ada background kekerasan yang berulang. Bu Mendy ini tahun 2021 baru saja mengalami peristiwa penganiayaan dan melaporkan ke Polda Metro Jaya 2021. Lalu sekarang di 2022 terjadi lagi. Artinya kan memang kekerasan ini berulang. Nah, ini yang saya memohon kepada pihak yang berwenang khususnya, kalau sudah kasus-kasus yang seperti ini berulang, kekerasan, ya, yang bisa mengakibatkan nyawa seseorang hilang, itu udah nggak usah pakai lagi yang istilahnya proses-proses yang terlalu lama, ya, sudah nggak usah lagi ragu-ragu kasarnya untuk segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, gitu loh. Karena jujur saja klien saya ini sampai saat ini juga merasa ketakutan, ya, udah sekian lama belum ada tersangkanya, belum ada pelakunya. Mungkin juga seperti apa yang dialami Bu Marlina ini, kita sudah melaporkan di Polda Metro Jaya, Subdit Renakta, sudah 10 bulan. Coba dibayangkan 10 bulan orang yang mengalami kekerasan, mengalami trauma, sudah lapor polisi, sudah periksa bolak-balik ke rumah sakit, 10 bulan belum juga ada tersangkanya, belum juga ada pelakunya yang ditahan. Nah, ini bagaimana rasanya gitu. Ini sebenarnya yang saya ingin betul-betul sesama penegak hukum menginginkan pemerintah, kementerian, institusi Polri itu betul-betul yuk kita sama-sama, ya, menjaga wanita Indonesia ini daripada kejahatan-kejahatan atau korban-korban gitu, termasuk urusan korban-korban pelecehan. Nah, makanya saya melihat ada fenomena para korban ini akhirnya lebih memilih untuk tidak melaporkan peristiwa yang dialami, itu kekerasan, itu pelecehan, karena dipikir
melapor ya prosesnya melelahkan. Apalagi kalau berhadapan dengan orang kaya, dengan orang seseorang tokoh misalnya kan, akan melelahkan, akan capek dan mungkin saja tidak menang gitu, tidak mendapatkan keadilan. Nah, di sini saya betul-betul ya concern supaya mereka-mereka ini harus bisa mendapatkan rasa keadilan. Oke, mungkin yang lain mau mengungkapkan pendapat. Bu Mendy apa Bu yang mau disampaikan? Rasanya rasanya melelahkan juga ya, karena KDRT itu udah berulang-ulang kali. Saya juga dicoba untuk dibunuh sama suami saya juga udah berkali-kali ya. Kayak kemarin saya dijerat sama tali hair dryer 2 kali, habis itu udah dijerat, dikencengin, saya dicekek, habis itu dia suruh mbak saya ngambil pisau untuk membunuh saya jadi saksi, setelah itu untuk ngubur saya di depan rumah saya gitu loh. Itu dalam keadaan sedang melakukan kekerasan. Iya, pada saat itu, dan juga mbak jadi saksi ngelihat dan juga suruh ngubur saya saat itu gitu. Jadi kan kenapa mesti ada saksi ahli lagi, ada ini itu, dan kayaknya lama banget gitu ya. Hampir putus asa juga, hampir dia bilang ke saya, udah deh bang, Diulur-ulur waktu ya. mungkin karena saya ini perempuan lemah gitu kan. Iya. Diduga pelakunya mungkin orang kaya gitu ya, mungkin punya jaringan. Jadi udah sampai di titik itu loh, para perempuan yang menjadi korban sudah sampai di titik lelah. Begitu juga dengan Bu Marlina ya Bu ya. Apa yang Bu Marlina rasakan? Nggak ada perkembangan maksudnya ya, dari laporan kita ya. Gitu. Kalau buat saya, kebetulan sekarang saya itu aktif di bidang perempuan dan anak, dan saya ngelihat bahwa akhir-akhir ini yang namanya kejadian-kejadian yang menimpa perempuan dan anak itu sangat marak sekali. Entah itu pelecehan seksual, entah itu ke KDRT, segala macam itu sekarang lagi banyak banget, dan kebetulan kita ketemu sama kasus-kasus yang seperti ini. Kalau buat saya pribadi, ini kita melihat bahwa yang namanya perempuan itu tetap dianggap sebagai makhluk yang lemah. Iya. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Seenaknya aja laki-laki gituin kita gitu. Kayak gini, kasusnya udah masuk sampai berbulan-bulan nggak bisa diproses. Coba mungkin ya, saya mau menghimbau untuk semua rekan-rekan yang terhormat dari pihak kepolisian yang membantu itu, membayangkan ini keluarga kita sendiri, membayangkan ini saudara kita sendiri, entah itu adik perempuan, kakak perempuan. Kalau itu terjadi sama keluarga kalian, apakah kalian akan diem aja? Kan nggak mungkin, pasti kalian juga akan bergerak. Nah, anggap kita semua ini adalah keluarga, saudara. Kalau kita didiemin aja begini, terus keadilan kita ada di mana? Kalau mereka nggak bisa bergerak, keadilan kita di mana sebagai perempuan? Kalau di Indonesia ini kan perempuan sudah punya emansipasi, nggak seperti dari negara-negara lain yang mungkin menganggap perempuan itu masih di bawah derajatnya dari laki-laki. Jadi harusnya bantu dong untuk memperjuangkan semua hak-hak kita ini yang sudah menjadi korban laki-laki. Itu. Jadi dengan harapan agar tidak terjadi lagi kekerasan. Agar tidak terjadi lagi dan prosesnya dipercepat, jangan Iya, mandek, betul. jangan buntuk, Betul. gitu maksudnya. Tugas itu. Kurang kecil nggak suara gue ya? Cukup ya. Ya, ya, saya di sini juga sebagai pengacara juga dan mewakili para wanita ya. Pasti sangat sedih banget dan miris karena memang apapun yang kita sudah upayakan untuk klien-klien, bahkan korban-korban, itu sepertinya sia-sia aja gitu. Karena proses per proses ini kan mengeluarkan biaya, waktu, dan harapan yang sangat penuh gitu kan untuk segera bisa mendapatkan keadilan. Tetapi kok sepertinya dalam mereka korban ya kan yang udah tersiksa, kenyamanannya juga sudah, kehidupannya sudah terkecam ya kan. Tapi ketika melaporkan ya kan kepada pihak yang berwajib, kok sepertinya hal ini
stuck di tempat gitu kan, sampai memakan waktu yang sangat lama. Sangat lama. Jadi ketika kita sebagai kuasa hukum dari klien-klien kita, bahkan korban sendiri yang sudah merasakan kesakitannya, kekecewaannya, dan akhirnya sudah menghabiskan tenaga, biaya dan segala macam itu, ternyata tidak ada hasil kan, bagaimana perasaan mereka gitu loh. Akhirnya yang tadinya udah trauma 1 jadi trauma 10 nih, karena udah tidak ada lagi kepercayaan mau kemana lagi menyuarakan ini gitu. Nah, siapa lagi yang mau care ya kan? Jadi saya juga atas nama wanita juga sebagai advokat juga, sesama rekan-rekan juga dari tim advokat yang lainnya juga sangat menghimbau ini kepada Bapak Kapolri, terutama pihak yang berwajib untuk segera tolong ya kan himbauan ini segera diatensi gitu. Jangan sampai korban-korban ini akhirnya sangat kecewa dan akhirnya nanti akan ada korban lain yang tidak akan speak up lagi. Akhirnya apapun masalahnya mereka udah tidak ada kepercayaan lagi. Sementara kasus ITE aja cepat jadi tersangka, ya kan? Itu pun saya pernah mengalami. Yang harusnya ITE nggak ditangkap secara paksa kok jadi baru pertama kali itu di Indonesia ITE ditangkap secara paksa. Udah melebihi dari teroris gitu. Dan itu pun kasus yang di 2019 yang saya alami. Jadi itu aku ngerasain banget segitu kejamnya gitu ya. Hal yang nggak terlalu krusial dibikin krusial. Tapi ini kan udah menyangkut nyawa. Apalagi ada kekerasan seksual, ada memang KDRT, ada perencanaan pembunuhan, ya kan udah macam-macam. Ini kan kasusnya udah kekerasannya udah luar biasa gitu. Dan ini mengakibatkan nyawa seseorang yang bisa hilang, ya kan, traumatik yang sangat besar. Jadi tolong dalam kesempatan kali ini kami menghimbau lebih untuk segera pihak yang berwajib mengatensi dari apa yang kita bicarakan, apa yang kita laporkan hari ini. Mas, ya saya Zis Janyani dari Advokat Cinta Tanah Air. Intinya saya ingin menghimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Sulistyo Sigit, Menkumham, Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk segera menindaklanjuti permasalahan ini. Karena ini menyangkut harga diri dan juga nasib perempuan Indonesia. Bagaimana kalau misalkan ini tidak ditindaklanjuti? Bagaimana nasib perempuan Indonesia yang merupakan seorang ibu, seorang wanita yang melahirkan generasi penerus Indonesia? Bagaimana ketika permasalahan ini tidak dapat dilanjuti, mereka dapat mengadu kemana? Sementara perempuan adalah sosok yang harus kita muliakan dan kita lindungi. Oleh sebab itu saya sangat mengimbau kepada Bapak Kapolri, Bapak Sulistyo Sigit, Menkumham, Komnas Perlindungan Perempuan dan Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti kasus ini supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Kita harus menjunjung tinggi harkat derajat seorang perempuan sebagai seorang ibu, seorang wanita, dan juga seorang anak. Karena lahirnya seorang generasi penerus adalah berasal dari seorang ibu. Karena seorang ibu ini sangat mulia baik dari segi agama, segi hukum yang harus kita jaga dan kita hormati harkat dan martabat. Ya. Gini, baik, saya mau menyampaikan dari segi pokok perkara dulu satu persatu klien kami yang sudah hadir di sini ya. Yang pertama yaitu Bu Marlina. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sunan Kalijaga, peristiwanya ada, buktinya ada, visumnya ada, kesaksiannya ada. Saya sangat sederhana, yang pertama secara singkat saja, bahwa para klien kami ketika sudah berani speak up, sudah berani stand up, itu sudah pasti mempertimbangkan secara matang apa efeknya ketika dia berani speak up dan speak up itu. Mengesampingkan rasa yang paling dalam tentang malu, itu yang pertama. Baik, saya coba jelaskan secara singkat terhadap perkara masing-masing. Yang pertama, perkara dari klien kami Bu Marlina. Seperti kita ketahui, Bu Marlina ini juga perkara yang sudah sangat viral. Kita ketahui bersama juga, sudah ada statement
Boleh dikatakan statement itu juga dari ahli, yaitu dari Ketua Komnas Perlindungan Perempuan ya dan Anak, gitu. Menyikapi terhadap perkara atau yang sedang dihadapi oleh klien kami Bu Marlina. Begitupun juga dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia, telah menyatakan bahwa itu adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan itu pun kami dengan Pak Sunan dan tim lainnya juga beberapa kali hadir, diundang tentang perkara ini, gitu. Nah, selanjutnya perkara daripada Bu Rasel, Bu Mendi Rasel ini perkara yang sebetulnya katakanlah kalau perkara itu dianggap sulit, ya, sesuai dengan Perkap pasal 39 ayat 1, katakanlah sangat sulit dengan penempatan waktu melebihi daripada 120 hari. Itu yang sulit loh, yang sangat sulit loh. Yang notabene tindakan tersebut atau peristiwa tersebut yang dilakukan yang saat ini menjadi terlapor pernah dilakukan sebelumnya 1 tahun yang lalu yang pernah menjadi tersangka, tetapi telah dilakukanlah karena ada restoratif justice RG, nah karena masih ada rasa sayang, bukan begitu ya Bu ya, sehingga adalah perdamaian. Tapi kali ini klien kami dengan kejadian yang sudah berulang, mungkin Ibu koreksi saya, kali ini Ibu mau berdamai atau tidak kalau ada restoratif justice, ada RG, didamaikan kembali seperti setahun yang sebelumnya? Nah ya, seperti yang didengar, klien kami menghendaki bahwa proses ini harus sampai ke tepian, artinya harus sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena kami juga istilahnya bisa dijadikan bahwa ini bukan kejadian yang baru, bahwa ini juga bukan perkara yang ibaratnya itu sudah banyak terjadi kok penganiayaan. Begitupun juga dengan klien kami Bu Julia, gitu. Sama seperti yang tadi disampaikan, peristiwanya ada, pembuktiannya juga ada, saksi ada, visum juga sudah dilakukan, gitu. Sudah tersangka. Dan sudah tersangka. Tapi belum ditahan. Disinilah yang kami sangat menyayangkan. Ini kan kasus yang sebetulnya perkara-perkara seperti perkara-perkara lainnya yang terjadi tentang penganiayaan. Apalagi adalah ada spesifikasi kekhususan tentang kekerasan terhadap seorang perempuan. Yang saya tahu rata-rata perkara ini dilakukan penahanan terhadap tersangka. Inilah yang mungkin kami meminta khususnya atas nama klien kami, rasa keadilan. Karena tidak hanya sebatas kepastian hukum, itu sudah pasti kepastian hukum. Tetapi jangan lupa bahwa undang-undang kita mengatur juga tidak hanya kepastian hukum, tetapi ada rasa keadilan. Rasa keadilan di sini klien kami meminta dan memohon kepada yang berwenang dalam hal ini pihak kepolisian untuk dilakukannya penahanan. Betul begitu Bu ya? Yes. Bu Julia ya? Yes. Saya kira lebih kurang seperti itu. Dan yang notabene gini loh, ini juga menyangkutkan warga negara asing. Jangan nanti timbul presiden bahwa seolah-olah, bahwa ini saya bilang ya, seolah-olah katakanlah perempuan di Indonesia itu gampang. Ya, lu mau aniaya, lu mau apain juga terserah, nggak bakal terjadi sesuatu. Karena kita adalah warga negara asing. Nah itu jangan sampai timbul presiden seperti itu. Dan saya yakin dan percaya pasti sejauh ini kepolisian kita ini, negara juga sudah harus hadir. Kenapa? Negara sudah hadir, ada ruang untuk itu. Undang-undangnya sudah jelas. Jadi saya berharap kepada rekan-rekan kita kepolisian, ayo kita bersama tegakkan keadilan. Karena ini adalah korban para wanita. Saya kira itu. Terima kasih kurang lebihnya. Ya, kami terakhir dari Perempuan Merah Putih, di sini sudah sangat jelas public figure, para pengacara. Cuma di sini kami karena sering mendampingi teman-teman ibu-ibu klien ini, saya cuma menghimbau di sini ya, untuk para petinggi negara tertinggi ya, yang sudah mendengar bagaimana hampir nyawa hilang dari seorang ibu, seorang yang punya keluarga, yang punya anak, yang notabene sudah clear dan jelas disampaikan para pengacara-pengacara kita, ya diduga menghilangkan nyawa orang loh di sini. Bagaimana kalau itu terjadi kepada ibu kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita? Apa yang harus kita bayangkan di sini? Ketika perempuan berbicara speak up, tetapi kok lama banget ditindaklanjuti. Ada apa ini? Coba teman-teman semuanya, saya menghimbau kepada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, kepada DPR yang duduk di kursi rakyat yang harusnya menyuarakan suara rakyat. Ini rakyat loh, perempuan yang tersolimi, yang hampir nyaris hilang nyawanya. Tolong diatensi untuk para
petinggi-petinggi negara kami, ya, karena sini sangat jelas dan clear dijelaskan tadi. Dan kami tetap akan mengawal sampai kapanpun peristiwa kasus ini. Di atas langit masih ada langit. Jadi kami sama-sama teman-teman semuanya bersama dengan pengacara, bersama dengan para public figure di sini yang akan menyuarakan terus, dan kita akan mengawal terus yang sudah di-tag oleh ketua kami, ketua umum kami ya, Bapak Sunan Kalijaga dan tim. Kita akan juga mengawal kasus-kasus perempuan yang terjadi. Harusnya kita bangga ada perempuan-perempuan yang sudah dijabarkan tadi untuk bicara speak up. Tapi lama-lama akhirnya pada takut semuanya. Karena apa? Kurangnya atensi ini. Jadi kami mohon kepada ibu-ibu khususnya yang duduk di anggota DPR, DPR RI, semuanya petinggi negara tolong diatensi kasus-kasus ibu-ibu ini yang hampir nyawanya hilang. Jadi kami dari Perempuan Merah Putih, kami akan tetap mengawal terus, dan kami percaya keadilan negeri ini masih ada. Kami sangat percaya, kami menghormati, kami percaya akan ada terjadi keadilan, dan kami sangat mengapresiasi semua petinggi-petinggi negara ini. Terima kasih. Terakhir Bang, mungkin ada yang mau disampaikan kepada para korban kekerasan wanita yang belum berani speak up, dan tentunya untuk pihak polisian agar seperti apa? Ya, yang pasti saya menghimbau ya kepada adik-adik mungkin ya, juga ibu-ibu, jangan pernah takut untuk bersuara atau bisa menyampaikan apa yang dialami secara terang benderang tanpa harus takut menghadapi proses hukum yang dianggap melelahkan. Dan saya memohon ya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini yang tertinggi adalah Bapak Kapolri, agar segera ya memberikan rasa keadilan kepada para wanita-wanita yang menjadi korban di seluruh Indonesia. Ya, jangan lagi dalam proses hukum ini memberikan rasa lelah atau capek kepada para korban. Itu saja. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Nanti ngomong. Terima kasih ya. Nanti ngomong. Nanti. Iya.